Halo Sobat Lifestyle One, kembali lagi di sesi Tanya Dokter bersama saya Dr. Gigi Adria Permana Putra, spesialis bedah mulut dari Omni Hospital Pekayun. Kali ini kita akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut. Secara umum, fungsi gigi dan mulut itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu dari fungsional, kemudian estetik, yang terakhir adalah fonetik. Jadi gigi dan mulut itu penting sebagai pengunyahan untuk fungsi fungsionalnya, kemudian estetikanya itu sebagai kecantikan, dan yang terakhir sebagai fonetik membantu kita untuk mengucapkan kata-kata. Permasalahan gigi yang paling sering terjadi itu mungkin gigi berlubang ya. Semua dari anak kecil sampai remaja dan dewasa mengalami permasalahan itu. Kemudian yang lain juga seringkali adalah gigi terpendam. Itu pada pasien-pasien yang usia sekitar 20 tahunan itu mulai mengalami masalah tersebut. Kemudian yang sering terjadi juga adalah bau mulut mungkin, dan beberapa kali saya di sini mendapatkan pasien adanya tumor-tumor jinak ataupun tumor-tumor ganas. Gigi berlubang itu banyak faktor penyebabnya. Yang pertama itu harus ada bakteri di dalam mulut, dan itu pasti di setiap orang ada bakteri. Kemudian adanya sisa-sisa makanan, dan yang terakhir adalah waktu yang menyebabkan sisa makanan tersebut membuat lubang pada gigi. Jadi ketiga faktor tersebut berperan penting dalam menyebabkan terjadinya gigi berlubang. Jadi bakteri itu secara umum udah ada di dalam mulut. Dia berfungsi sebagai flora normal. Namun pada saat kita tidak sikat gigi, kemudian banyak sisa-sisa makanan di dalam mulut, dia akan menyebabkan si bakteri-bakteri tersebut beraktivitas lebih tinggi, sehingga menyebabkan asam dan menyebabkan lubang pada mulut. Paling baik memang sesuai dengan anjuran yang kita tahu, sehari itu 2 kali. Namun yang kadang orang salah kaprah itu, pagi hari itu harusnya setelah makan sarapan. Jadi setelah kita meninggalkan rumah, gigi itu dalam keadaan bersih, bukan sebelum sarapan. Dan terakhir, sebelum kita mau tidur, itu baru kita sikat gigi lagi. Jadi totalnya 2 kali sehari itu sudah cukup menjaga oral hygiene kita. Nah, gigi terpendam ini sebenarnya boleh dibilang adalah penyakit manusia modern ya. Jadi gigi terpendam ini diteliti merupakan suatu masalah yang baru timbul di dekade-dekade terakhir. Orang-orang yang zaman mungkin sekitar 50 tahun ke belakang jarang mempunyai masalah gigi terpendam. Namun semakin kita modern, makanan semakin lunak, perkembangan rahang kita semakin terbatas, sedangkan gigi kita tetap jumlahnya ada 8 di setiap regio. Nah, saat itulah gigi tersebut tidak mempunyai ruangan untuk tumbuh, sehingga terjadi gigi yang terpendam. Nah, kalau bau mulut ini paling sering dikaitkan oleh karena diet. Jadi makanan-makanan yang kita makan itu beberapa yang mempunyai aroma yang kuat itu akan menyebabkan bau mulut. Tapi selain itu juga ada penyebab oleh karena oral hygiene yang buruk, mungkin kurang bersih, dan yang terakhir biasanya karena kekeringan mulut itu akan menyebabkan halitosis ya, nama lain dari bau mulut. Nah, semua faktor-faktor ini yang sering terjadi pada setiap pasien menyebabkan adanya bau mulut seperti itu. Tumor juga merupakan suatu yang multifaktorial ya. Jadi bisa disebabkan oleh dari gigi berlubang, tapi seringkali akibat gigi berlubang dia menjadi infeksi, kemudian infeksinya kronis, dia akan men-trigger atau memicu terjadinya pertumbuhan suatu tumor. Tapi selain itu juga dengan suatu trauma atau gesekan akibat gigi yang berlubang menjadi tajam, gesekan yang kronis, terus berulang tidak dirawat, itu juga dapat menyebabkan adanya tumor. Jadi dia juga termasuk multifaktorial, dan makanan juga berpengaruh ya untuk tumor.
Gejala gigi berlubang memang awalnya itu tidak ada gejala. Itu yang seringkali pasien-pasien kita itu tidak segera ke dokter gigi. Jadi pada saat tahap awal dan pada tahap yang paling mudah dilakukan perawatan itu pasien biasanya tidak pernah datang. Setelah lubang itu lebih berprogres lebih jauh sehingga menimbulkan rasa nyeri, ngilu, dan lain-lain, barulah mereka ke dokter gigi. Jadi sebaiknya pasien itu harus punya mindset untuk rutin ke dokter gigi itu untuk check up seperti itu. Jadi supaya masalah gigi berlubang bisa kita tangani dari awal. Nah, kalau tumor beda lagi. Biasanya ada beberapa tumor yang sudah terasa. Biasanya paling mudah itu adalah benjolan. Benjolan itu bisa timbul di bibir, bisa timbul di lidah, ataupun gusi. Nah, itu apabila sudah ada keluhan seperti itu, sebaiknya tidak didiamkan. Jadi langsung mencari atau check up ke dokter, sebaiknya spesialis bedah mulut untuk lebih mengerti apa yang dialami oleh pasien tersebut. Dan kadang yang datang ke kami itu progres tumornya sudah lebih jauh dan sudah menimbulkan rasa sakit, makanya mereka datang ke kami. Nah, penyakit mulut, sariawan kayak gitu merupakan suatu hal yang paling common ya, paling sering orang menderita lah gitu. Tapi memang kalau sariawan itu sebenarnya adalah salah satu siklus hormonal juga. Jadi kadang-kadang dia akan sembuh dengan sendirinya tanpa perawatan gitu. Yang lebih kita harus khawatirkan adalah biasanya jamur atau invasi bakteri yang lain, itu yang lebih harus kita perhatikan. Jadi memang check up itu harus selalu dilakukan ke dokter gigi, baik ada keluhan maupun tidak ada keluhan seperti itu. Ya, jadi abses itu sebenarnya suatu istilah medis yang menunjukkan adanya infeksi dari gigi yang berlubang. Jadi gigi yang berlubang apabila tidak dirawat dan terus menginvasi ke dalam syaraf, bakteri itu akan berkembang, kemudian dia akan masuk ke daerah akar gigi, sehingga menyebabkan infeksi di bawah akar gigi. Infeksi tersebut akan menimbulkan adanya mungkin kalau istilah kita nanah gitu ya, nanah di dalam tulang bawah gigi itu, sehingga dia menyebabkan suatu abses dan disebutnya abses periapikal atau abses yang ada di bawah gigi gitu, seperti itu. Paling mudah itu adalah kita harus menjaga oral hygiene. Kita harus menjaga kebersihan mulut kita. Yang jadi masalah, kebersihan mulut ini kadang kita tidak bisa mereviewnya dengan sendiri gitu. Jadi kita butuh bantuan dokter gigi untuk melihat apakah ada permasalahan dalam gigi atau tidak. Apalagi beberapa kasus-kasus penyakit gigi maupun gigi berlubang di tahap awal itu tidak ada keluhan. Jadi seringkali orang merasa tidak ada keluhan, tidak perlu ke dokter gigi. Padahal konsepnya tidak seperti itu. Kita harus rutin ke dokter gigi. Lebih bagus setiap 3 bulan sekali, tapi setahun 2 kali pun masih bisa cukup untuk mereview kesehatan gigi kita. Jadi untuk menjaga gigi kita supaya tetap baik, kita harus jaga oral hygiene dan rutin cek ke dokter gigi, seperti itu. Pengaruh makanan ada banget ya. Jadi kan tadi diet-diet yang kita makan itu, makanan itu juga berpengaruh terhadap kesehatan rongga mulut kita. Dan yang paling penting itu biasanya makanan-makanan yang ekstrim ya, yang makanan mungkin mempunyai tingkat asam yang tinggi atau terlalu panas atau terlalu dingin, itu akan menyebabkan perubahan di lingkungan rongga mulut kita, sehingga kita sebaiknya mengurangi atau menghindarilah makanan-makanan yang mungkin bisa menyebabkan permasalahan di rongga mulut kita, seperti itu. Mungkin hampir sama ya, cuma jadi biasanya gigi itu akan menjadi keropos setelah dia mulai berlubang. Nah, jadi sebaiknya sebelum gigi kita keropos atau mulai patah pada saat makan, itu kita harus mencegah lubangnya dulu yang pertama kali. Jadi setelah lubang itu kita cegah,
pasti giginya akan sehat. Kalau giginya mulai berlubang, kemungkinan keroposnya pasti akan lebih besar. Jadi kemungkinan nanti ke depannya harus dicabut atau menimbulkan masalah yang lain itu akan pasti terjadi seperti itu. Nah, sebenarnya secara teori merembet itu dia bukan langsung menginfeksi ya. Jadi biasanya terjadi berlubang dengan gigi sebelahnya itu oleh karena gigi yang sudah berlubang menangkap makanan sehingga makanan itu sulit untuk disikat atau dikeluarkan, sehingga gigi sebelahnya yang dalam keadaan sehat malah menjadi rusak juga gitu. Jadi bukan berarti gigi yang berlubang itu akan menyebabkan gigi yang sehat berlubang juga, tapi biasanya akibat mekanis oleh karena ada makanan yang masuk sehingga tidak bisa disikat dan gigi sebelahnya jadi lama-lama berlubang juga, mungkin seperti itu. Oh sangat, itu yang kadang kita juga konsepnya salah. Kadang kita berpikir anak kecil giginya rusak, nanti juga akan diganti dengan gigi dewasa. Padahal gigi susu itu berperan penting terhadap pertumbuhan rahangnya. Apabila anak itu kehilangan gigi susu sebelum waktunya, pertumbuhan rahangnya jadi akan terhambat. Gitu. Jadi nanti ke depannya saat gigi dewasa akan keluar, posisinya akan jelek atau posisinya akan berjejal. Itu akan menyebabkan ke depannya permasalahan yang lebih kompleks lagi. Setelah dewasa dia harus dilakukan perawatan kawat gigi atau malah mungkin seperti yang tadi, gigi yang terpendam oleh karena perkembangan rahangnya tidak maksimal sehingga gigi tidak bisa punya ruangan yang cukup untuk ada di dalam rongga mulut, mungkin seperti itu. Nah, gigi yang sehat itu kita harus aware ya, kita harus aware terhadap kesehatan gigi kita sendiri. Paling bagus adalah kita setiap sikat gigi juga sambil berkaca, sambil kita lihat giginya apakah ada berlubang, apakah ada hitam atau tidak gitu. Itu dengan menjaga oral hygiene gitu. Dan setelah itu juga kita tetap harus periksa ke dokter gigi, baik itu dokter gigi spesialis maupun dokter gigi umum. Kita harus cek karena gigi itu areanya luas sekali dan susah untuk dilihat sebenarnya. Jadi kita harus membutuhkan bantuan dari dokter gigi gitu ya. Jadi supaya kita yakin kondisi rongga mulut kita itu dalam keadaan yang prima, seperti itu. Nah, bau mulut ini kita harus identifikasi dulu permasalahannya dari mana. Apakah bau mulutnya itu akibat diet, apakah kita karena mulut yang kering atau permasalahan yang lain. Setelah kita bisa identifikasi, kita bisa melakukan solusinya. Biasanya oleh karena diet-diet makanan yang beraroma kuat, baiknya kita hindarin, kita melakukan edukasi kepada pasien bahwa beberapa makanan yang mempunyai aroma kuat mungkin akan menyebabkan bau mulut semakin parah gitu. Jadi supaya pasien itu mengerti permasalahannya di mana. Tapi apabila pasien itu mungkin mempunyai kekeringan mulut gitu, kita harus mereview lebih jauh apa permasalahannya, apakah karena air liurnya kurang atau pasiennya mungkin bernafas dari mulut. Nah, itu bisa menyebabkan kekeringan mulut sehingga menyebabkan bau mulut yang lebih jauh gitu ya. Sekian sesi tanya dokter kali ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut boleh isi di kolom komentar. Saya Dr. Gigi Adria Permanan Putra, spesialis bedah mulut dari Omni Hospital Pekayon. We care with patient.